shifting yang Novi yang baru itu bisa menyatu dengan total. Oke. Mas Riko, terima kasih udah ngundang saya. Sama-sama. Mas Riko, aku mau nanya nih, masalah tentang peralihan dari masalah shifting udah dibahas ya kemarin? Udah ya? Oke. Kenapa ini masalah peralihan? Kan banyak peserta pada ikut nih ya. Kemudian udah yakin nih pas online atau offline, aku bisa gitu, aku paham gitu kan. Namun setelah itu berapa hari kemudian mereka kembali lagi ke diri yang lama, yang penuh dengan konflik segala macem. Akhirnya mereka mau menuju ke kesadaran sulit gitu kan. Itu kenapa ya Mas Riko? Nah ini gini, jadi ketika seseorang ketika seorang praktek letting in, kemudian dia very viral untuk pertama kalinya, kemudian seharian dia pasti lebih rileks, lebih damai kan, lebih damai. Dan momen pertama yang terjadi adalah rasa blank. Bukan blank hening, tapi adalah blank pikirannya bingung. Kayak semacam identitas lama, pikiran lama, emosi lama itu cair, hilang. Kemudian masih ada residunya tapi. Dan tapi otomatis kemungkinan itu mencair ya sebenarnya. Semuanya mencair, otomatis mencair dan tersisa residu dikit. Karena kemungkinan besar orang nggak mungkin total terbuka. Mungkin total terbukanya 90%, 10%-nya masih membuku. Nah, yang membuku ini residunya dia ingin mencari pijakan agar kesadaran kita kembali tenggelam ke identitas lamanya. Jadi kayak misal Mbak Novi kemarin lah misal. Mbak Novi kemarin kan awal kita ketemu kan auranya maghrib, ya kan? Jadi nggak kayak gini kemarin, auranya maghrib terus kayak intinya pola dasar energi dan emosinya itu dominan di apatis, ya kan? Terus kayak males ngapa-ngapain, tidak peduli, terus ingin mati, gitu-gitulah. Kemudian ketika letting in, very viral, itu kan identitasnya cair kan. Novi yang lama kan kayak hilang nggak tahu kemana, hanya tersisa dikit gitu, mungkin sekitar 5%. Nah, di titik itu Mbak Novi pasti mengalami blank. Blank dalam artian bukan pikirannya hening sama sekali, bukan, tapi blank dalam artian pikirannya itu tanya, ini apa ya gitu, ya kan, bener nggak? Betul. Ini apa ya, kayak kebingungan, pikirannya tuh kayak kebingungan dan dia tidak menemukan pijakan. Nah, ketika kesadaran ini, ketika sampean bisa standby di kesadaran, artinya sampean bisa very viral terus, makanya sangat tak tekankan pakai alarm. Ketika sampean udah satori pertama, sampean sadar, oh ternyata aku ini, pakai alarm lah. Kalau sampean nggak pakai alarm, pasti sampean jatuh ke identitas lama, Novi yang apatis. Nah, padahal kemarin kan sudah di shifting kan. Intinya kayak kamar, kesadaran itu kamar, isi di dalam kamar kan berarti orangnya udah diganti. Novinya udah dikeluarin nih. Novi yang lama udah dikeluarin, diganti versi Novi yang baru di dalam kamar. Nah, otomatis kan blank kan. Novi yang baru kan tubuhnya kan masih ada di frame yang lama. Dia perlu melangkah frame per frame ke versi yang baru kan. Total gitu kan. Menyatu antara ruang sama karakternya yang baru kan. Tapi di kedalaman kita tahu kalau kita lagi acting, ya kan. Nah, tapi Novi yang lama karena masih ada residunya di sistem tubuh kita, otomatis dia kayak seakan-akan mengetuk-ngetuk pintu kita. Dan bingung. Dan bingung. Dia mencari pijakan. Nah, ketika kita itu terganggu dengan ketukannya, kita berusaha menolaknya, kita akan balik ke identitas lama. Itulah yang terjadi dengan beberapa orang. Ketika dia blank, pikirannya bertanya-tanya, ini apa ya, ini kenapa ya, ini kok aku kok lupa nama anakku, kok aku kok enggak cepet nanggepi. Terus dia bingung, dia berusaha mencari solusi. Hampir bisa dipastikan kalau enggak blanknya ini diperpanjang sampai 2 minggu atau 1 bulan, dia akan terjatuh ke identitas lamanya. Kalau semisal kemarin sampean Mbak Novinya nggak manut, udah Mbak biarin aja, itu pikiran lama lagi cari pijakan. Kalau sampean melawan pikirannya yang bingung, sampean berusaha mencari jawaban, sampean akan tenggelam lagi. Sampean akan jadi ombak lagi. Jadi ombak yang lama, jadi Novi yang lama. Kemudian
ketika tak suruh kan, kemarin kan tak suruh, Mas aku kok bingung ya, terus kok nggak tahu, bahkan benda sebesar lift itu sama nggak tahu ini namanya apa ya gitu kan lucu kan. Dan itu wajar, fase transisi seperti itu wajar, dan itu kemungkinan besar kalau prakteknya benar itu minimal 2 jam itu selesai. 2 jam. Harusnya 2 jam selesai. Kalau sama expert itu 10 menit selesai. Kalau nggak expert itu sehari lah, paling nggak sehari. Kalau lebih dari itu sampai 2 minggu berarti ada perlawanan terselubung terhadap rasa blanknya. Nah itu tuh perlawanan terselubung. Nah kan tadinya aku bingung nih, ini aku melawan atau tidak? Nah cara untuk membedakan aku melawan atau tidak itu gimana Mas? Rasanya seperti apa? Yang bingung, ini aku melawan atau tidak, itu juga pikiran kita. Nggak perlu dijawab. Intinya yang bingung itu pasti bertanya dan nggak perlu dijawab. Oke? Jadi ketika sampai menjawab berarti sampai tenggelam. Intinya itu. Makanya ketika ada member di grup, ada 1-2 orang yang dia bingung dan dia keterlaluan bingungnya, dia pasti nggak tak jawab. Oke. Mengetahui bahwa kita tidak menjawabnya, tapi kita tahu gitu kan. Tahu dan bahasa batin kan selalu berbicara. Ini loh. Itu termasuk jawaban nggak dari, walaupun mulut kita tidak berbicara? Kalau tidak berupa verbal, nggak jawaban. Itu kan kualitas tahu atau kualitas sadar. Kayak misalnya Mbak Novi kemarin kan bingung. Ini barang apa ya kok gede gitu. Padahal itu lift kan. Mbak Novi kan nggak tahu. Cara operasinya kan Mbak Novi juga kok jadi gagap gitu kan. Nah di momen itu kan ada kesadaran yang tahu bahwa Novi sedang bingung. Ya kan? Berarti ada yang tahu kalau sesuatu sedang bingung. Ya udah dibiarin dia bingung. Lama-lama bingungnya lenyap, Novinya juga lenyap total. Oke, ini kemudian yang shifting yang Novi yang baru itu bisa menyatu dengan total. Dalam artian menyatu dalam total. Kalau sebelumnya kesadaran acting sebagai Novi yang lama, tapi nggak sadar sedang acting, sekarang sadar sedang acting. Nah ini maksudnya ketika beberapa tokoh tercerahkan yang terkenal bilang bahwa dunia hanyalah sandiwara. Tapi sandiwaranya dilakukan secara sadar atau tidak. Oke. Nih, mungkin banyak juga teman-teman yang lain ya, yang merasa bahwa ngebiarin itu rasanya gimana ya Mas, gitu kan. Itu bisa jelasin lagi nggak Mas? Dibiarkan itu ya dibiarkan, nggak dijawab. Bahkan iya kan? Batin pun tidak berucap. Nggak. Yang dimaksud batin itu kan self-talk kan. Kebanyakan orang kan ngira self-talk kan. Batin itu kata-kata. Kalau masih kata-kata berarti sampean menjawab. Dan yang menjawab sebetulnya itu juga Novi yang lama juga. Jangan larut. Intinya sampean harus tetap standby di belakangnya, latar belakangnya. Disadari aja. Kayak kita menyadari, oh itu orang lain bingung. Kayak gitu aja. Diterima aja. Berarti kayak kita melihat orang ya di luar sana sedang bercerita, sedang berbicara, kita cuma sedang tanya dan nggak perlu jawab. Dan kita cuma melihatnya. Seperti itu ya analoginya. Karena kita tahu kita mau jawab kayak gimana pun dia tetap akan bingung. Kalau kita jawab, kita akan terjun bebas teridentifikasi ke Novi itu. Oke. Ke pikiran. Berarti kalau sehari-hari misalnya kita berhubungan sama orang lain, itu kan otomatis kan kita harus fokus dengan apa yang kita hadapi gitu. Nah itu gimana cara setting yang tepat gitu? Kalau kita mungkin dalam keadaan sendiri kita bisa lah, kita memperhatikan bagaimana pikiran, batin kita berbicara secara bertanya-tanya seperti itu gitu. Kalau kita berhadapan sama orang lain tuh gimana Mas? Nah sekarang tak tanya, Mbak Novi sekarang bingung nggak? Enggak kan? Bisa kan berhadapan sama aku? Bisa. Sama Om Joko juga aman kan? Iya. Kemarin doang kan, 2 jam kan, nggak nyambung kan? Ketika diterima ya udah selesai momennya. Iya kan? Iya. Dan bisa biasa, interaksi biasa, tapi tetap sadar. Ternyata aku yang ini, yang interaksi itu badanku. Kayak nggak ada kaitannya, tapi ada kaitannya. Bingung, jelasannya kayak apa ya? Ya intinya gitulah. Dan aku merasa aku di belakang tubuh. Aku sedang memperhatikan bagaimana aku berinteraksi dan berbicara. Dan anehnya, bahkan saya merasa bahwa yang mendengarkan dan yang berbicara itu diri sampean. Oh iya? Iya nggak? Iya, tapi aku memang iya. Kayak gini Mas,
aku tahu aku sedang berbicara gitu kan, tapi aku di belakangnya. Jadi aku membiarkan reaksi itu timbul lah, seperti ini kan, berinteraksi segala macam. Masalah lebih tenang gitu. Tidak ada beban untuk nanti tanya apa lagi atau nanti lakuin apa lagi ya. Itu nggak ada. Dan yang terpenting sampean akhirnya sadar kalau Riko dan Novi itu adalah ada di dalam sampean. Satu. Iya kan? Iya. Sampean juga kan? Nah, Iya, aku juga. Yang penting itu. Itu yang pertama kali aku rasakan waktu kemarin ya, malam ya, terapi sama Mas Riko itu, ya itu, jadi kok aku lihat Mas Riko, lihat sekeliling kayak Mas Joko dan lain-lain itu, lah ini aku juga gitu. Di saat misalnya Mas Riko sama Mas Joko berinteraksi, aku cuma memperhatikan, ya itu aku juga, itu bagianku. Bahkan dunia ini pun, semesta ini, lah ini aku juga gitu. Tidak perlu dijelaskan, tapi kita tahu gitu doang. Betul. Ya. Itu salah satu tanda bahwa kita penyaksi aja. Untuk masalah bertanya atau segala macam, ya kita cuma menyaksi aja, bahkan dia pun di luar dari diri kita itu. Ya, jadi sebetulnya ketika pikiran kita bertanya, ini di luar posisi blank ya. Tiba-tiba udah blanknya udah lewat, identitasnya baru, Novi yang baru, kan kemungkinan masih ada pertanyaan kan, pertanyaan versi lain lah. Ya. Bukan dari pertanyaan dari posisi bingung. Solusi paling tepat adalah disadari pertanyaannya. Paling tepat. Iya kan? Benar. Selesai. Tapi semakin Mbak Novi bertanya, terus semakin jawab, pasti semakin bingung. Benar. Pasti semakin bingung dan apalagi kalau kayak teman-teman grup banyak bertanya itu ya. Lah, aku kok nggak kayak gini? Aku nggak kayak gini gitu. Semakin terbebani. Padahal sebenarnya tinggal sesuai dengan apa situasi yang kita hadapi aja, kita udah bisa setting gitu, bisa mundur ke belakang gitu. Bahkan yang mundurin tuh bukan kita gitu. Jadi kalau kita ngebiarin, dia otomatis mundur. Karena dari awal kita di belakang. Ya, itu yang tidak disadari oleh kita merasa seakan-akan maju. Iya. Iya kan? Iya. Itu doang aslinya. Dan setelah aku terapi sama Mas Riko pun, di saat aku coba untuk apa tadi namanya, tidak bereaksi apa-apa lagi. Bereaksi. Karena sudah shifting, karakternya udah baru, ya nggak ada masalah apapun. Tapi kalau setelah blank, setelah satori, padahal udah shifting, tapi dia larut ke dalam kebingungannya, larut ke dalam residu-residu yang cuma dikit, cuma 10% lah. Dia berusaha melawan, berusaha melenyapkan, pasti dia akan balik ke paling nggak 50%. Nah, kemudian ngefek lagi. Nah, itu yang aku alamin kan. Di saat aku udah shifting, tiba-tiba muncul semakin banyak dari pikiran, berkata-kata, apa segala macam, mengarahkan. Justru itu tidak merasakan merasakan tekanan di dada atau panas atau apa di sini juga gitu. Itu justru tidak mempengaruhi mempengaruhi seperti Novi yang lama gitu. Kecil gitu kan. Kecil. Dan semen tahu kalau itu. Mbak Novi tahu kalau yang berusaha melenyapkan juga hanya Novi yang lama. Bukan kesadaran. Iya. Ya kan? Akhirnya lenyap sendiri. Iya. Masalahnya biasanya orang terjebak di dia berusaha melenyapkan. Nah, itu dia. Trikinya itu. Baru paham aku itu masalah itu. Iya. Ya, dia berusaha melenyapkan, bahkan justru menyiksa ya. Ya udah, biarin aja. Bagaimana membiarkan aja? Ya udah, menyaksikan aja. Gitu. Karena yang berusaha membedakan juga Novi. Iya. Bukan kesadaran. Iya. Iya kan? Bener. Nah itu. Kayak menonton loh Mas. Kayak nonton. Kayak kita nonton film. Nonton film tanpa terlibat di dalam skenarionya.